Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Neni Cayati dengan NP yang 2021510510 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2020B. Nah, di sini saya akan membahas beberapa soal mengenai materi transformasi geometri. Nah, materi transformasi geometri ini diberikan pada saat kelas 11 SMA ya, pada saat semester kedua. Nah, kemudian dalam materi transformasi geometri ini mencakup beberapa subpokok bahasan, di antaranya yaitu ada konsep translasi atau pergeseran, kemudian ada rotasi atau perputaran, kemudian ada refleksi atau pencerminan, dan yang terakhir ada dilatasi. Nah, sebelumnya sudah kita bahas gitu ya di video-video sebelumnya, dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 9 yang sudah kita bahas. Nah, di sana sudah ada gitu ya beberapa soal-soal mengenai konsep translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Semuanya sudah ada. Dan sekarang kita ke pembahasan soal yang terakhir, yaitu pembahasan soal nomor 10. Nah, soalnya yaitu garis 3x ditambah 2y sama dengan 6 ditranslasikan oleh T 3,-4. Lalu dilanjutkan dilatasi dengan pusat O dan faktor skalanya 2. Hasil bayangan transformasinya adalah titik, 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 titik. Nah, dari soal kita tahu nih, konsep transformasi geometri yang dipakai itu apa aja? Yaitu kita memakai konsep translasi dan dilatasi ya. Translasi itu pergeseran dan dilatasi. Nah, langsung saja kita jawab, misalkan suatu titik. Nah, ini kan kita nggak tahu ya titiknya itu berapa, karena di sini diketahuinya garis, dan kita harus mencari bayangan dari garis tersebut setelah ditransformasi melalui translasi dan dilatasi, sesuai di soal gitu ya. Karena nggak diketahui titik, suatu titiknya, maka kita misalkan titiknya itu adalah x, y, kemudian ditranslasikan oleh T 3,4, maka kita peroleh. Nah, ini titik awalnya, matriksnya X, XY, kemudian ditranslasi dengan lambang T 3,-4 menghasilkan bayangannya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan X ditambah translasinya, berarti X ditambah 3 dan Y dikurangi 4. Nah, ini bayangan dari hasil transformasi yang pertama ya, dari hasil translasi oleh titik T 3,-4. Kemudian kita lanjutkan nih hasil bayangan tadi, kita bawa dan kita lanjutkan oleh dilatasi dengan pusat O dan faktor skala 2. Nah, dari bayangan tadi kita tulis X ditambah 3, Y dikurangi 4 dalam matriks, kemudian didilatasi dengan pusat O dengan faktor skalanya 2. Nah, ingat kalau misalnya pusatnya itu O atau di titik 0,0 berarti eh, hasil bayangannya itu adalah K dikali atau faktor skalanya itu dikalikan ke setiap titiknya gitu ya. Baik itu ke X ataupun ke Y gitu ya, si K-nya itu dikalikan. Nah, berarti kita punya nih, anggap aja X aksennya itu X tambah 3 dan Y aksennya Y dikurangi 4. Maka untuk mencari X double aksen, Y double aksen, kita kalikan dengan K atau faktor skalanya yaitu 2. Berarti 2 dikalikan dengan X tambah 3 untuk mencari X double aksen, maka kita menghasilkan 2X ditambah 6. Kemudian untuk mencari Y double aksen, 2 dikalikan dengan Y dikurangi 4, maka menghasilkan 2Y dikurangi 8. Nah, setelah itu kita punya nih, X double aksennya itu adalah 2X ditambah 6 dan Y double aksennya 2Y dikurangi 8. Kemudian kita operasikan sehingga membentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Kita pindah ruaskan dan kita bagi dengan 2 ya, supaya bentuknya X sama dengan dan Y sama dengan. Sehingga diperoleh X sama dengan X double aksen dikurangi 6 dibagi 2 dan Y sama dengan Y double aksen ditambah 8 dibagi 2. Nah, setelah kita punya nih titik X dan Y-nya, kemudian kita substitusikan kembali pada persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 6, atau substitusikan kepada garis ya yang ada di soal untuk mencari bayangan dari garis tersebut. Maka
kita peroleh 3 dikali X-nya tadi, X double aksen dikurangi 6 dibagi 2 ditambah 2 dikali Y double aksen ditambah 8 per 2 sama dengan 6. Nah, ini di sini kita kali 2 di kedua ruas ya. Maka menghasilkan 3 dikali X double aksen dikurangi 6 ditambah 2 dikali Y double aksen ditambah 8 sama dengan 12. Nah, kita operasikan menjadi 3X sama dengan dikurangi 18. 3X double aksen 3X double aksen dikurangi 18 ditambah 2Y double aksen ditambah 16 sama dengan 12. Nah, kita kumpulkan berarti 3X double aksen ditambah 2Y double aksen sama dengan, nah ini kan kalau misalnya di step sebelumnya kita lihat di ruas kiri itu negatif 18 ditambah 16, berarti hasilnya adalah negatif 2. Berarti kalau kita pindahkan ke ruas kanan, berarti jadi ditambah 2. Jadi 12 ditambah 2, hasilnya 14. Jadi bayangan garisnya itu adalah 3X double aksen ditambah 2Y double aksen sama dengan 14. Nah, eh, lalu kita ubah gitu ya, yang bagian aksennya itu kita ubah menjadi X, Y biasa. Sehingga diperoleh bayangan garis dari 3X ditambah 2Y sama dengan 6 itu bayangannya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 14. Nah, mungkin sekian pembahasan soal nomor 10 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa.